Halo semuanya, hari ini kita baca Yohanes pasal 9, mulai ayat 1 sampai 12 kita baca. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan alam harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoreskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka dan yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoreskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Sampai 12 kita baca. Semuanya, jika kita membaca Alkitab, walaupun kita menemani dan berjumpa dengan hal-hal yang sama, tapi apa yang pendapat Tuhan dan apa yang pandangannya sudah jauh berbeda daripada kita. Kita baca tentang seorang buta sejak lahirnya. Dia apakah bisa belajar pertukangan dan kerja? Hanya dia mengemis di jalan, yang lain gak bisa, tidak dapat kerjakan apa-apa. Dan Tuhan Yesus berjumpa dengan orang yang buta ini, dan tidak sama sekali pernah yang mengalami daripadanya ia katakan oleh Yesus. Dan orang ini berkata, menganggap bahwa apa yang kata Yesus tidak sama sekali akan diterima. Tapi saat dia terima kata Yesus, ya, pekerjaan yang hebat terjadi bagi dia. Sepertinya Tuhan, kitab suci adalah firman dari Tuhan. Kata Tuhan adalah, "Pikiranku, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu." Ya kan, kata Tuhan. Begitu Tuhan berkata rancangan dan jalannya udah beda daripada kita punya, dan selama kehidupannya kita memiliki dengan pandangan diri sendiri, tapi seperti orang buta sejak lahirnya ini, dia menyangkal pikirannya dan menerima kata Tuhan Yesus kepada dia. Begitu, ia tidak lagi orang yang sebelumnya, tetapi menjadi orang yang baru. Tahun 62, saya menerima pengampunan dosa. Dan sebelumnya, hanya saya membaca kitab sebentar, 1-2 kali saja. Tetapi setelah saya menerima pengampunan dosa dan membaca Alkitab ini begitu luar biasa mulai masuk ke dalam hatiku. Dan selama saya mulai percaya tentang kitab suci dan pekerjaan Tuhan yang tidak sama sekali yang dapat saya membayangkan mulai masuk ke dalam hati saya. Tadi kita baca tentang orang buta sejak lahirnya, sebab dia lahir sebagai orang buta. Tidak sama sekali ada yang bisa melakukan dengan dirinya sendiri. Cuma dia pergi ke jalan dan meminta sedekah dan mengemis, itulah hidupnya dia. Dan memang kita melihat buta yang sama
Tapi pikiran yang buta ini mempunyai dan pikiran yang Yesus punya yang sama enggak? Beda kan? Jika itu sama dengan manusia, ini bukanlah Yesus. Dan pastinya yang buta ini, pasti dia tahu tentang diri sendiri daripada yang lain. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada yang buta bahwa apa yang orang ini tidak sama sekali pernah berpikir sebelumnya. Pergilah dan pergi ke Siloam dan basuhlah dirimu di sana. Apa maksudnya ini? Suruh dia aku ke Siloam dan membasuh diriku. Coba saya bawa tanya. Memang cerita semua yang kita baca ini sudah kita paham kan? Kita semuanya bisa paham, ya kan? Sudah bisa paham, ya kan? Dan orang buta ini sejak lahirnya dia sebagai buta, ya kan? Dan tidak ada cara hidup yang lain, cuma dia harus mengemis selama kehidupan dia. Dan Tuhan Yesus datang dan dia sudah berkata yang berbeda, yang pendapatnya mengemis. Yang buta ini, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu di sana. Dan perkataan Tuhan ini, saat Yesus berkata kepada yang buta ini, dan kiranya dia, apa bedanya saya membasuh diriku di situ atau di rumah, pasti dia akan mulai berpikir begitu. Tetapi saat dia dengar, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu, yang buta ini sampai sekarang dia hidup dengan mempercaya pendapat dan pikiran yang dia memiliki sampai sekarang ini. Tapi baru saja dia dengar kata Tuhan Yesus yang tidak sama sekali pernah dia mempunyai sebelumnya, yaitu firman Tuhan Yesus itu. Jadi, apakah itu sama dengan yang sebelumnya? Tidak. Beda lagi kan? Ya, dia sudah menjadi beda lagi, beda jauh. Begitu apa yang Tuhan berkata, begitulah firman Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Jadi saya juga sejak kecil ikut gereja. Mulai kelas SD saya masuk gereja. Begitu saya mulai besarkan di dalam gereja. Sayang sekali tahun 1951 baru tahun berikutnya perang Korea terjadi, ibuku meninggal dunia. Saya masih begitu nyata ingat saat ibuku bangun pagi-pagi, dia pergi ke kamar mandi, lalu dia berbaring. Lalu dia sakit sana. Selama 3 hari berlalu, saya melihat ibuku meninggal dunia. Itu pertama kali saya lihat orang meninggal dunia dari hidupku. Sebelum ibuku meninggal, ada yang harapan yang kami punya adalah seperti jika kami naik jalan tol di tengah di Korea Selatan, ada yang tempat rest area namanya Sonsan. Di tempat rest area di Sonsan bagian barat ada yang danau yang besar, yang panjangnya 2 kilometer, jadi besar itu. Dan dengan air itu, semua Kabupaten Sonsan pakai air itu untuk sawah. Pada saat terjadi perang Korea, saat mereka menanam padi, dan tiba-tiba mereka kabur semua, mereka membuka pintu dari danau, jadinya tidak ada yang bisa menutup itu. Dan habis kami pulang mengungsi dari perang, di danau itu tidak sama sekali ada simpanan airnya. Akhirnya kami tidak bisa tanam padi. Dan lalu yang gandum yang kecil, yang kuning, mereka tanam. Waktu itu saya pergi ke piknik di ST. Saya mencoba satu buku tulis, dan dari sana
saya bawa nasi dari gandum yang kuning itu dan makan di situ. Setelah saya makan dan buang di belakang, itu ya sama dengan yang saya makan. Begitu, semua keluarga kami, apa yang sungguh-sungguh mengharapkan adalah sebelum ibuku meninggal dunia, kami membawa 1 sendok nasi dan buat bubur dan kasih kepada ibu. Di dalam Kabupaten Sonsan tidak sama sekali ada yang punya nasi, beras, nggak ada. Lalu pergi ke Kabupaten Isong yang dari pamanku tinggal, kami kawal di sana dan pinjam sedikit beras. Begitu kami buat bubur untuk ia. Terakhir kali kami kasih bubur kepada ibu, tapi dia masih belum bisa makan dan meninggal. Waktu itu saya menangis sebanyak. Waktu saya masih kecil banget, tapi masih tetap saya sedih. Jika semuanya memang pikiran kita, rancangan kita beda dari rancangannya Tuhan, jika kita percaya Tuhan Yesus, dan setelah saya percayanya, saya menjadi berubah, berarti sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan saya lebih dekat dan kiranya lebih benar pikiran dan rancanganku, dan kiranya jalannya Tuhan tidak akan mungkin bisa. Tetapi yang heran adalah saya kira bahwa semua pikiran-pikiranku sudah bersalah. Saya anggap pikir ini pada saat berusia 19 tahun. Selama 19 tahun saya ikut gereja, saya berbohong banyak dan mencuri banyak sebab selalu saya lapar. Saat gandum matang, saya memotong steking gandum dan simpan dan ke gunung dan membakar gandum makan di hutan. Itu ya enak sekali. Begitu saya mencuri banyak kali. Jadi, keadaan yang sama, tapi jika aku dengar firman Tuhan Yesus, apakah aku terus mencuri? Tidak mungkin. Tetapi, sebab kita tidak bisa memahami firman Tuhan sebagaimana adanya, dan di dalam dunia yang beriman juga, setelah kita membaca Alkitab tidak mengikuti firman Tuhan Yesus, walaupun kita membaca, kita melakukan semua yang kita menganggap yang benar dan baik. Yang buta ini, dia tidak tahu apa-apa, jadi tidak bisa lihat apa-apa. Bagaimanakah dia bisa dapat kerja? Apakah dia bisa kerja di pom bensin? Atau dia bisa antar pizza? Jadi, cuman itu memang benar sekali dia harus mengemis di jalan. Ya, tolong kasih uang, begitu. Saat saya datang di India untuk pimpin seminar di sana, saya naik mobil, ada yang bantu untuk setir, dan kami menuju ke tempat acara ibadah seminar. Mobil kami berhenti di lampu merah. Dari ujung di sana ada yang muda yang datang yang pakai keruk sampai kepadaku. Katanya, aku lapar sekali, tolong kasih makan, tolong kasih uang, katanya. Waktu itu, ya kebetulan saya ikut seminar, saya tinggalkan tasnya, saya tidak bawa dompet, jadi tidak bawa uang. Saya minta maaf, aku tidak bawa uang, saya bilang. Dan ketiga kalinya dia bilang, aku lapar sekali, coba kasih sedikit uang. Kemungkinan dia mau berkata begini. Dan terus saya bilang, minta maaf. Mujizat yang terjadi di sana, dia membawa keruk dan dia berjalan dengan biasa. Memang dia pakai yang penipu orang begitu kan? Sepertinya tuh semuanya, sampai kehidupan kita ini adalah dengan pengusahaan dan pengertian dan pengetahuan, kita mau memperbaiki kehidupan lebih baik, lebih kaya, tidak ada kurang dari yang lain. Itulah cara hidup sampai sekarang ini, ya kan? Kalau begitu semuanya,
Seperti orang yang lahir sebagai buta ini, jika kita berpikir tentang dia nggak bisa lihat, dia mengemis, pakai baju yang tidak baik, apakah dia dapat kerja, apakah dia kerja pertukangan, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia ke pinggir jalan, mengemis, seperti ya tolong kasih sedikit uang untuk makan. Begitu ya, kecuali itu tidak ada yang cara hidup dia kan. Sampai sekarang ini, apa yang kita hidup adalah sepertinya kita berkata my best. Apa yang terbaik bagi kita, itulah yang kita ingin menerima dan mengambil. Tetapi semuanya, apa yang penting adalah jika ada yang kekurangan dan pikiran-pikiran kami ada yang kurang, sebab itu walaupun ada yang kasih kerja yang baik, ada yang dapat membantu, tetapi tidak mampu, jadinya hidup yang susah, ada banyak yang hidupnya beda-beda. Jadi satu ketika yang buta sejak lahirnya, memang kita tidak tahu berapa usia dia ini. Saat dia menjadi pagi, siang hari, ke jalan, dia minta uang, tolong kasih uang, begitulah dia mengemis di sana. Dan pada hari itu, yang buta sejak lahirnya ditemukan oleh Yesus. Jadi, jika dia kiranya yang datang ini kasih sedikit uang padanya, tapi Yesus tidak. Dan dia mengaduk tanah dan mengoreskan pada matanya. Oh, kenapa? Oh, jangan. Begitu ini orang buta, walaupun ada yang menguruskan tanah, dia tidak bisa menolak, nah hanya omong begitu. Tapi Yesus berkata kepadanya, pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu. Dan sampai sekarang, sampai yang buta sejak lahir ini, kita nggak tahu apa dia berusia 30 atau 25, tetapi coba kita kira dia berusia 30, sampai usia itu, dengan cara hidup dia sendiri, hanya ada apa? Mengemis di jalan, tidak ada yang lain. Jadinya dia hidup begitulah. Ya kan? Memang ini seorang yang sama, yang buta sejak lahirnya, tetapi yang buta berpikir tentang dirinya sendiri, dan apa yang Yesus berpikir tentangnya, sudah jauh berbeda. Ini juga benar kan? Ya kan? Begitu yang buta ini, sampai sekarang dia melakukan, dia mengemis dan hidup sehari-hari. Inilah cara hidup dia saja. Tapi Tuhan Yesus berkata hal-hal yang apa yang ia belum pernah berpikir. Pergi ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu di sana. Ini kata Yesus kepada dia. Jadi jika di sini semuanya ada apa yang kita harus ingat adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jadi apa yang dia berpikir sudah jauh berbeda, lebih jauh tinggi daripada kita punya. Di dalam gereja kami, ada seorang pendeta yang bernama Pak Hijin, semula ini di kota Gangneung. Dulu dia mempunyai mimpi yang baik. Jika kami ke Afrika sekarang, hampir semua anak-anak muda yang ada di Afrika, mereka bermimpi menjadi pemain sepak bola. Sebab mereka melatih, kemungkinan bisa sukses. Dengan tidak pakai sepatu, tapi mereka bermain rajin sekali. Tapi yang penting adalah tidak hanya mereka berusaha olahraga saja, tetapi harusnya ada pengetahuan dan cara sama pengalaman. Biasanya mereka main bola dengan kaki kanan.
jika yang lawan datang dan seharusnya kasih kepada teman di sebelahnya, harus terbangkan atau di mendarat, harus memutuskan untuk kasih bola dengan mendarat. Seharusnya kaki kirinya harus ada di belakang bola. Kalau begitu, bolanya akan mendarat dan jalan. Tetapi, jika ia mau terbangkan bola, kaki kiri harus menjadi lebih depan daripada bola. Begitulah saya kasih lihat ini. Memang saya juga belajar dari pendeta Pakistan yang itu. Untuk kami mau menyepak bola, dan sepertinya bundaran kaki akan berjalan. Sebab itu saya mau menyepak, jika kaki kirinya lebih belakang daripada bola, ini akan menjadi mendarat. Tapi jika kaki kiri lebih depan dari bola ini akan terbang. Ini jika sudah terbiasa untuk melatih semuanya, jika dia mau terbangkan dan tanpa sadar dia meletakkan kaki kiri di depannya dan terbang bolanya. Biasanya pemain sepak bola berkata yang menyepak cara pisang, banana kick kayaknya. Tahu nggak? Apakah mereka ingin makan pisang jadinya bilang gitu? Tidak kan? Seperti banana kick, menyepak itu lari seperti agak ujung sampai ke kiri atau kanannya begitu. Untuk itu, seharusnya belajar daripada yang ahlinya dan begitu untuk terbiasa seharusnya menggunakan 15 sepatu melebihi, lalu tanpa sadar dia bisa memberi bola di manapun ia mau memberikan. Ini pasti terjadi. Begitu berulang-ulang kali dia yang berlatih menjadi pemain sepak bola. Tetapi pasti di Amerika lebih 1 juta anak-anak muda mau menjadi pemain sepak bola. Walaupun mereka berusaha dan mau menjadi, tetapi mereka tidak bisa berjumpa dengan pelatih. Jadinya mereka hanya main saja dan selesai demikian. Jadi untuk menyepak bola harus ada pelatih. Di dalam hidup kita juga ada yang semua yang tahu adalah Tuhan Yesus dan Tuhan. Dialah yang kita butuh. Daripada pemahaman dan pikiran kita, apa yang pengetahuan dan kiranya Tuhan sudah jauh berbeda. Sampai tahun 62, saya hanya percaya Yesus. Memang saya rajin ikut gereja, tapi berbohong dan mencuri juga. Tapi setelah tahun 62, saya tahu bahwa semua yang aku kerjakan dan usahakan itu sudah kalah semua. Jadi saya tahu jika saya mengikuti pikiranku pasti akan kalah. Saya sungguh bisa tahu itu. Setelah saya menjadi pendeta dan memberitakan Injil, karena sekarang saya memimpin sekolah misionaris, dan apa yang penting adalah setelah murid-murid masuk dan setelah mereka belajar dan mereka memberitakan Injil dengan baik-baik dan terima keselamatan, nanti itu menjadi masalah. Karena orang menganggap diri melayani dengan baik saja. Ini bisa paham? Jika seorang diri menganggap diri yang melakukan baik, apakah dia suka dengar dari yang lain? Tidak mau dengar lagi. Kepada orang-orang ini akan dengar tentang suara Yesus? Tidak. Dia hanya mengikuti pikiran dia sendiri saja. Setelah orang-orang masuk ke sekolah misionaris, dalam satu pandangan saya bisa membagi ke orang itu. Sudah sejak tahun 76 sampai sekarang terus saya mengajar murid-muridnya. Ya kan? Jadinya puluhan tahun saya telah mengajar muridnya. Kalau begitu, jika saya melihat, pasti saya tahu hatinya dan sikapnya. Tidak seharusnya saya jelaskan semua segalanya. Tetapi murid sekolah misionaris ini, saat mereka masih ada di dalam pembelajaran,
mereka harus mengosongkan diri dan belajar. Satu ketika, ia menganggap pikiran bahwa dia yang orang-orang yang baik, ya, pastilah dia memulai percaya diri, bukan percaya Tuhan. Seperti pendeta Yohmo saat dia membangun gereja yang besar, yang berempat rantai di kota Masan. Dan pendeta Yohmo itu ada orang-orang dari ibunya, orang-orang yang sangat-sangat baik. Dan paman dari ibunya datang, katanya, ya, keponakan kami, Yohmo, katanya bangun gereja. Ayo, coba ke situ. Setelah saya tanya kepada pendeta Yohmo, saat Anda bangun gereja di kota Masan, apakah Anda mempunyai hati yang puas diri sendiri? Ya, dia terkaget, berkata, oh iya benar Pak, saya mempunyai pikiran begitu. Karena pamannya dan keluarganya semua datang dan berkata, keponakan kami Yohmo bangun gereja, ayo mari kita ke situ. Begitu mereka hanya berjumpa dengan Yohmo ini saat dia masih SMP, kiranya ini anak kecil saja, tetapi dia tidak hanya membangun gereja yang kecil, tetapi membuat gereja yang besar berempat rantai yang itu. Jadi para paman sama tante-tante itu berkata, ya, kamu Yohmo kerja yang hebat dan luar biasa. Begitu dia merasa puas dalam hatinya sendiri. Dan saya tanya kepada pendeta Yohmo, pendeta Lee, setelah kamu bangun gereja di sana, apa kamu mempunyai puas hati enggak? Katanya, iya Pak Pendeta, saya sudah mempunyai hati begitu. Saya terasa puas dalam hatiku, bangga diriku. Ya, itu adalah yang dia mengakui dan meninggikan diri. Dia yang meninggikan diri. Orang seperti itu, jika dia menambah hal-hal yang membanggakan dan meninggikan diri, dia ingin percaya diri daripada dia tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Begitu membaca Alkitab dan mempersembahkan dan ikut ibadah minggu dalam gereja itu tidak. Ini semuanya ada pada kita semua. Dan saya ceritakan kepada pendeta Yohmo, ya, seorang yang mempunyai hati begitu akan nanti sebentar kalah. Aku sedikit beda dari dia. Waktu saya berusia 19 tahun, sampai sekarang jika saya berpikir waktu itu seperti mimpi. Saya kalah total semuanya. Apapun yang saya kerjakan semua kalah, tidak ada jalan lain. Sebelumnya, minta maaf berkata begini, saya kira aku ini adalah seorang pintar. Tapi tahun 62, saya temukan diri inilah bodoh sekali. Aku ini adalah yang bodoh, ini cara hidupku begini. Tahun 62, saya merencanakan bahwa satu ketika saya membaca koran, ada yang berperekrutan untuk ajudan pertukangan di Tentara Angkatan Darat. Masa pekerjaannya 7 tahun. Apa yang saya dapat melihat adalah biasanya kayak officer-officer yang pejabat tinggi, mereka suka pindah-pindah, tapi ajudan biasa mereka jarang pindah tempat. Kalau begitu, selama 7 tahun saya akan kuliah malam dan habis S1. Dengan begitu saya dapat merencanakan dengan dapat gaji, itu semuanya kelihatannya baik saja. Lalu saya mendaftarkan diri. Dan pusat Angkatan Darat suruh saya datang diperiksa badan di Rumah Sakit Angkatan Darat di Kota Daegu. Begitu bagian dalam, bagian telinga, bagian gigi dan semuanya saya diperiksakan di sana. Setelah saya menerima semua periksaan-periksaan di situ, bagian terakhir di bagian gigi, sedikit gigi depanku patah saat itu. Waktu itu, dokter gigi di tentara menulis sedikit beda dari yang lain. Lalu saya lihat,
orang yang lain, coba buka mulutmu. Dia mempunyai gigi yang sempurna. Lalu saya kira, ya, aku telah kalah. Lalu saya datang ke dokter gigi dan minta tolong. Apakah Bapak bisa minta tolong? Aku berada di dalam kehidupan yang kesusahan, jadi mau ajudan ini. Jadi Bapak, kalau membelas kasihan kepada ini, tolonglah bantu kami. Tapi waktu itu, ya, jika ini kalah, saya tidak bisa cara hidup. Jadi saya sungguh mau kepadanya. Tapi dokter gigi berkata, kenapa kamu begitu cepat masuk? Jika ada yang keluar surat masuk, masuklah waktu itu. Lalu saya bilang, ya, tolonglah bantu Bapak. Dokter gigi bilang, jika saya menulis surat mengundurkan diri dan mau lulus ke kamu, gak bisa. Karena ini patah gigi depanmu. Bagaimana caranya? Katanya. Begitu kehidupanku ini, apapun yang saya usahakan, semuanya tetap terus-menerus gagal. Semuanya gagal terus. Tahun 62, saya menerima pengampunan dosa. Dan mulai saat itu, apapun saya bekerja, semuanya berhasil. Apapun saya kerja. Saat itu, sebelumnya, saya hidup dengan cara hidup pemahaman diri sendiri. Tapi setelah saya menyangkal semuanya, apapun terasa benar atau salah, jika itu firman Tuhan Yesus, saya ikutinya. Inilah cara hidup sekarang ini. Itu membuat kehidupanku berubah dengan banyak sekali. Dan satu ketika, ini sering saya ceritakan tentang kesaksian-kesaksian ini, mungkin Bapak Ibu semuanya pernah dengar. Ada yang Choi Yohan dari Amerika pergi ke Liberia. Pada malam hari, dia masuk di kasar nyamuk dan tidur di dalamnya. Sebab kasar nyamuk itu adalah yang sempit, dia tidur di dalam. Dan pada pagi-pagi, ada yang tusuk, tergigit, di pagu terasa. Tapi tidak ada temukan apa-apa. Ada apa ini? Tapi pagi hari itu dia bangun dan dia tanya kepada kawannya, semalam saya dipagut. Ada apa itu? Ada yang bilang, apa sih itu kalajengking? Katanya. Oh, jangan bohong. Aku inap di dalam. Rasanya bagaimana kalajengking bisa masuk? Tapi pada malam, kemungkinan dia keluarkan kakinya, luar kasar nyamuk, dia ternyata dipagut, digigit oleh kalajengking. Kata kawannya, mungkin ini kalajengking, mereka tertawa semua. Pada 4 sore hari itu, dia terasa tidak enak, perutnya nggak bisa tahan. Kemudian, dia menuju ke kamar mandi, dia jatuh. Dan pada saudaranya melihat, dia berjalan ke kamar mandi dan jatuh, tiba-tiba lari ke sana. Dia susah bernapas di sana. Lalu langsung mereka bawa dia ke rumah sakit. Kata dokter begini, ya, bawalah dia pulang. Ya, sudah mati dia. Mereka terus minta tolong bantu, tapi katanya tidak mungkin. Pulang aja. Tolong bantu, Pak. Terus mereka mau mintanya. Tapi sudah terlambat. Ini ditusuk kalajengking. Jika dia langsung bawa ke rumah sakit, itu pun masih susah dia hidup. Tapi racun telah dipaparkan seluruh badannya sampai jantung. Dia hanya mati saja sebentar lagi. Katanya saat itu temperatur darahnya 17, tekanan darah lebih rendah 30, sama dengan jenazah dia. Katanya disuruh pulang. Dan mereka datang di rumah sakit berikutnya. Terus mereka minta tolonglah bantu. Jadi, dia baringkan dia tempat tidur, ternyata dia berhenti nafas. Jadi 3 dokter ganti-gantian mempres jantung, biar jantung bergerak kembali. 2 jam kemudian, dia memulai bernapas lagi. Dan temperatur darahnya masih 17 derajat Celcius. Dan biasanya kita mempunyai temperatur berapa? Sekitar 36, 37 kan? Tapi dia 17. Berada di dalam keputusasaan.
Sebab ini sangat-sangat darurat. Dia telefon kepada aku. Ya, Pak Pendeta, ada Cuiwan. Dia telefon. Oh ya, tenang aja, ada apa terjadi? Saya tanya kepadanya. Katanya, okey, saya akan sampaikan. Terus dia ceritakan tentang Cuiwan ditusuk kalajengking. Jadi, dia sedang hampir mati dia. Dari Korea ke Liberia di Afrika, tidak ada yang penerbangan langsung harus gantian. Jadi butuh minimal 15, 18 jam atau lebih 1 hari. Tapi katanya dalam 2-3 jam dia akan mati. Jadi, apa yang kami mengalami kesulitan dalam IYF itu sepertinya begitu. Lalu saya tanya kepada kepala cabang itu, apakah saya bisa obrol sama Cuiwan? Oh ya, bisa Pak. Lalu dia ganti telepon ke Cuiwan. Lalu saya bilang, apakah Cuiwan bisa dengar suaraku? Oh iya, Pak Pendeta, dia katanya. Katanya, kamu ditusuk kalajengking Afrika. Dan racun itu telah papar sampai jantungmu. Dan katanya kamu sedang mati. Dan tidak ada orang yang di sana yang berkata kamu akan hidup di sana. Tetapi, ada apa yang saya sampaikan kepada dia adalah, Cuiwan, tetapi pagi hari ini saya membaca kitab Yesaya 40 ayat 31. Apakah ini bisa kelihatan ya kan? Kita baca bersama boleh ya? Katanya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka umpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa saya mengasihi Alkitab ini adalah kitab suci ini menyampaikan jalan yang tidak sama sekali bisa kami bayangkan. Para doktor semua berkata, anak muda ini akan mati, mereka telah menyerah. Dalam hatiku saya, baru diingat firman yang tadi pagi saya membaca dan membukanya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bagaimana Raja Wali terbang? Buka sayapnya dan langsung terbang dengan kuat dan cepat sekali. Tidak seperti yang sakit begitu kan? Dan juga mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan lalu ceritakan kepada kepala cabang di situ, bolehkah saya obrol sama Cuiwan? Oh ya, bisa Pak Pendeta. Ayo Cuiwan, coba angkat telepon. Katanya. Kepada Cuiwan, saya ceritakan tentang ini. Cuiwan, apa kamu bisa dengar suaraku? Ya, Pak Pendeta. Dan dia hampir mati saat itu. Katanya, kamu ditusuk kalajengking di Afrika. Dan sekarang kamu sedang mati, katanya dokter. Dan kemungkinan dalam 1-2 jam, kamu akan berhenti nafas. Ini faktanya. Tetapi pagi hari ini saya membaca, Yesaya 40 ayat 31. Apa yang Alkitab itu berkata adalah, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini adalah firman dari Tuhan Allah. Jadi ini pasti jadi sesuai dengan firman-Nya Yohan. Sekarang kamu butuh firman Tuhan ini kepadamu.
Coba kamu percaya firman Tuhan ini, lalu menanti-nantikan Tuhan. Kalau begitu, kamu pasti akan menerima kekuatan baru. Sebab ini adalah firman Tuhan. Tuhan tidak sama sekali berbohong. Kalau kamu menantikan Tuhan dan mendapat kekuatan baru dan mengatasi racun kalajengking. Sekitar 20 menitan saya ceritakan kepadanya. Memang saya ini adalah percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca tadi sudah datang pada hatiku, dan jika Yohan kamu menanti-nantikan Tuhan, dan jika kamu mengenang Tuhan, dan jika kamu mengandal Tuhan, Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan memberi kekuatan baru. Tuhan tidak akan berbohong. Kalau gitu pasti kamu akan bangun. Bangunlah. Karena ini adalah firman Tuhan, bukan kata pendeta Usupak. Yohan, nantikanlah Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan baru, dan kamu akan menang dari racun kalajengking dan sembuh. Sudah bisa paham? Ya, Pak Pendeta. Ya, cepat sembuh ya. Saya akan balik dulu. Ya, Pak Pendeta. Terima kasih. Begitu kita putus telepon. Dan saya telepon ke kota Dallas. Saat itu Pendeta Hong melayani di sana. Yohan sedang mati, kumpulkan jemaah-jemaah di sana, doakan untuk dia, dan ceritakan sama orang tuanya, minta doa untuk dia juga. Dan lalu, Yohan itu, waktu itu sama dengan jenazah, tetapi, dan cerita yang saya sampaikan itu masuk ke dalam telinganya, dan dalam terbaring itu dia berkata, aku menantikanmu Tuhan, aku percayamu Tuhan. Ya, aku menantikanmu Tuhan. Dia terus ceritakan dalam hatinya. Dan sekitar 10 menit, kemudian dia tertidur. Dan suster yang perempuan menjaga ruangan itu, biasanya pada malam hari, jika tidak ada yang apa-apa, dia antuk di kursi. Dan pada pagi hari, mau matahari terbit, suster terbangun. Dan kemudian, oh iya, anak muda yang kemarin masuk itu, mungkin sekarang dia sudah mati. Jadi dia mau mengurus jenazahnya. Jadi dia masuk ke ruangan Yohan itu. Tiba-tiba dia terkaget. Katanya tekanan darah menjadi naik terus. Seharusnya dia berhenti nafas, berhenti jantung, seharusnya mati sebab kalajengking racunnya telah dipapar seluruh tubuhnya. Tapi dia terbuka mata, lalu dia panggil dokter, Pak dokter, tolong buka pintu, ada mujizat terjadi. Ada apa suster, apa terjadi? Dokter datang kepadanya. Setelah dilihat, tekanan darah menjadi naik terus. Dan temperatur darah pun. Ya, suster, kasih apa? Obatnya apa dia? Katanya, aku tidak perlu apa-apa. Sampai hari itu, Yohan bangun. Oh, aku tidur nyenyak. Begitu dia bangun, seperti biasa. Saya melihat gigi yang putih dan dia bertawa, saya juga merasa senang berbahagia. Dan kakinya membusuk total. Begitulah, dia total membusuk karena ini kejamnya racun kalajengking. Begitu dia sembuh seterusnya, akhirnya sudah sembuh total. Tuhan selalu dan dimanapun sudah ada pada kita. Dan jika kita menyatukan hati dengan Tuhan, pada kita pun Tuhan akan mengerjakan sepertinya. Tetapi hati kita
sebenarnya sudah jauh berbeda dari Tuhan dari awalnya. Seperti Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah rancangan jalanmu, kata Tuhan kan. Nah, sepertinya semuanya, bagaimanapun kita adalah seorang yang pintar dan tahu banyak hal-hal yang juga, tapi menyangkal pikiranmu, dan jika kita menerima firman Tuhan, kita menjadi satu hati dengan Tuhan. Kalau begitu, apa yang terjadi adalah seperti Cui Yohan. Kepada kita juga pun Tuhan memulai bekerja kepada hidup kita. Tahun 1962 dan sekarang tahun 2022, sekitar 60 tahun yang lalu kan? Bulan Oktober tanggal 7, baru pertama kali saya menemukan diri, pikiranku beda dari firman Tuhan. Sebab saya berbohong dan mencuri, dan kiranya aku orang-orang berdosa dan percaya demikian. Tetapi kitab suci berkata, Tuhan telah membenarkan aku. Saya kiranya aku telah berbuat dosa, tapi Yesus membenarkan saya. Kalau begitu, kata siapa yang benar? Kata aku atau kata Yesus? Oh iya, betul sekali. Kalau begitu, aku tidak tahu apa-apa kan? Walaupun saya berbohong dan mencuri dan berbuat dosa, tetapi jika Tuhan Yesus membenarkan aku dan menghapuskan dosaku, jika Tuhan membenarkan aku telah dibenarkan. Aku berkata begitu. Saat itu, hatiku menjadi satu dengan Tuhan. Dan ada yang pikiran-pikiran yang lain bolak-balik, ada yang sering terjadi juga. Jadi, jika apapun yang pikiran-pikiran yang Anda punya, dan bagaimana cara hidupmu sebelumnya, tetapi sekarang, jika firman Tuhan kelihatannya mustahil, tapi kita menerima dengan iman, di dalam hati kita, firman Tuhan mulai masuk ke dalam kita dan menempati di dalam kita. Kalau begitu, saat itulah barang siapa di antara Anda semua akan menyatakan dan mengalami pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang hebat sekali. Dan yang sakit ini bilang apa? Yang buta sejak lahirnya. Di dalam hidup dia tidak tahu apa-apa. Tapi ada yang datang yang kena tahu, tapi yang mengurasakan tanah di matanya, oh kenapa? Kenapa ini? Dia tidak berkata begitu. Dan disuruh pergi ke Siloam dan basuhlah dirimu, kata Yesus. Dan yang buta ini, apa yang dia berpikir adalah, aku harus mengemis. Kalau tidak, aku harus lapar hari ini. Aku sibuk, aku tidak ke sana. Pasti dia bisa mungkin berkata demikian. Tetapi pikiran-pikiran yang buta ini menghapuskan semuanya, dan kemudian dia menerima firman Tuhan Yesus, dan sesuai dengannya dia berjalan, dan barang siapa di antara kita semua pun, mulai saat itu, Tuhan Yesus dan Roh Kudus dapat hidup dengan penuh dengan kuasa dan kerja. Itulah iman. Mempersembahkan banyak dan berdoa banyak, menjaga ibadah minggu, tidak. Tapi, Allah pun itu beda daripadaku. Tetapi, menyangkal pikiranku dan menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan Yesus terima dan utamakannya. Yang buta sejak lahirnya, dia harus mengemis secepat mungkin. Jika tidak, dia harus lapar. Dia berpikir demikian, tetapi saat Yesus berkata, pergi ke Siloam dan basuh dirimu, dan mulai saat itu, mohon maaf, sebab aku tidak bisa lihat arah kemana ke kolam Siloam, bisa dikasih tahu, ya arah ke sini, jalan terus, atau kemana, mohon maaf saya tidak bisa lihat, apakah tidak ada lubang berbahaya, tidak, ya terima kasih banyak, begitu dia terus menuju ke sana. Yang orang ini, yang buta sejak lahirnya,
dia menuju ke kolam Siloam itu, apakah dia mengikuti pikirannya atau firman Tuhan? Firman Tuhan. Coba kita mengulangi firman Tuhan. Jadi di antara Anda semua memang masih mempunyai banyak pikiran-pikiran, ada yang pengalaman dan pendapat yang kita tahu, tetapi menyangkal semua segalanya dan menerima dan firman Tuhan, Anda semua menjadi orang dari Tuhan, dan mulai saat itu Tuhan memulai kerja dengan penuh kuasa dalam hidupmu. Inilah benar sekali. Setelah saya membaca Alkitab, dan bagi kami menganggap ini mustahil, tetapi saya mengalami banyak hal terjadi oleh kuasa Tuhan. Sejujurnya, saya berbohong banyak dan mencuri banyak buah-buahan dan gandum juga. Aku orang berdosa pasti. Tetapi tidak saya lagi percaya pikiranku sendiri, tetapi apa yang Tuhan berkata kepadaku, dan saya memutuskan percaya firman Tuhan saja. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, benar sekali saya berbohong, mencuri, pasti orang berdosa. Tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi Tuhan telah membenarkan saya. Jika saya berbohong dan mencuri, memang betul. Tetapi Tuhan membenarkan aku, jadi aku telah dibenarkan. Aku berkata demikian. Dan banyak orang, termasuk pendeta di desaku, tertawa. Aku tahu maksud itu, yang jahat, yang berbohong, mencuri, tapi dia kata aku tidak punya dosa. Gila dia. Memang saya benar sekali berbohong dan mencuri banyak. Tetapi jika Tuhan membenarkan itu, sungguh aku telah dibenarkan, saya bilang. Ya, itu dia. Apa yang Yesus berkata? Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Ya Tuhan, begitu dia berjalan, mau arah kemana ke Siloam, apakah di sana ada yang bahaya, ada yang lubang, sebab aku tidak bisa melihat, apakah tidak ada yang bukit, ada yang hajar, apakah di situ ada yang lubang, ada yang potong kayu di situ enggak? Begitu yang orang ini menuju ke kolam Siloam, apakah dia mau? Tidak. Dia mau mandi? Tidak. Tapi sebab Tuhan Yesus berfirman kepadanya, pergilah dan basuhlah dirimu di kolam Siloam. Jadi tidak karena pikiran diri, tapi sesuai dengan firman Tuhan Yesus, dia menuju ke kolam Siloam. Inilah kehidupan rohani. Jika Anda mempunyai pikiran apapun dan masalah apapun yang punya, dan apa yang Anda mempunyai pekerjaan, tapi jika Tuhan berkata, pergi basuhlah dirimu di kolam Siloam, kita pergi dan basuh, itu saja. Dan menyangkal semua yang kita punya, mengalami, pengetahuan, membuang semuanya, dan sesuai dengan firman Tuhan, menuju ke Siloam. Saat itu, Tuhan akan bekerja dan kita mengalami kuasanya. Dulu, sungguh aku bukan orang apa-apa. Tahun 62, saya temukan diri akan ke neraka karena banyak dosa. Tapi setelah saya membaca Alkitab, ya tidak lagi penting pikiranku, tapi apa yang Tuhan berfirman kepadaku. Ya lupakan semuanya, jika Tuhan membenarkan, benar sekali aku dibenarkan. Jika Tuhan mengutuskan, ya aku dikuduskan. Jika Tuhan menyucikan, aku disucikan. Tidak ada yang kebenaran kecuali firman Tuhan. Mulai saat itu, Tuhan bekerja dengan luar biasa pada hidupku, dan saya menyaksikannya. Dan yang buta sejak lahir ini, dia tidak tahu apa-apa, tetapi saat dia dengar dan mengikuti firman Tuhan Yesus, lalu dia datang di Siloam dan basuh dirinya. Seharusnya hati-hati kan, jika licin di bawahnya dan dia jatuh ke bawah,
dia bisa kelihatan. Jadi dari mana dia keluar nggak tahu, dia pasti akan mati di situ. Jadi seorang yang kita bisa lihat dia selalu mengawasi karena tidak bisa memeriksakannya. Jadi orang yang tidak melihat mereka jarang percaya yang lain sebab sering ditipu. Tapi yang buta ini dia ikuti firman Yesus dan ke Siloam dan basuh. Dan yang heran adalah saat dia membasuh dirinya, memulai melihat ada bayangan di depannya. Oh, ini apa? Ini apa? Oh, ini bergerak sama saya. Ini mengikuti saya. Oh, apakah ini aku? Begitu pertama kali dia lihat diri sendiri. Lalu, wah. Oh, inilah matahari. Itu maksudnya matahari. Oh ya, ada matahari bundar itu maksudnya begitu. Apakah itu ikan-ikan yang ada di air ini? Sebab tidak pernah lihat apa pun dia lihat, terasa kagum dia. Sesuai dengan firman Tuhan, banyak hal yang dia mengalami yang luar biasa. Begitu, Tuhan telah mengubahkan semua daripada yang buta selahirnya dengan menjadi baru. Tahun 62, bulan Oktober tanggal 7. Mulai hari itu, saya juga mulai 1 sampai 10, 1 sampai 100 pun semuanya, saya mau mulai berubah semua segalanya. Mulai hari itu saya tidak percaya pikiranku, aku tidak percaya pengalamanku dan jalanku, tetapi percaya firman Tuhan dan melakukannya. Dan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tetap hidup dan kerja di dalam saya. Dan aku ini tidak sama sekali bisa membayangkan, tapi Tuhan tetap kerjakan di dalam hidupku. Ini dapat menyaksikannya. Sering saya berdoa, Tuhan, kenapa Engkau mengasihi aku? Aku ini bukan orang yang dapat berguna. Kenapa Tuhan menyampaikan berkat yang besar bagiku? Ya Tuhan Yesus berkata kepada yang buta, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam, seperti istri dari Nabi, tuanglah minyak di bejana-bejana. Kelihatannya itu tidak akan mungkin bisa, tapi semua orang ini sudah mengalami kegagalan. Jadi, membuang semua yang ia tahu dan mengikuti apa yang firman Tuhan kepadanya. Seperti begitu kami memberitakan Injil, banyak orang menerima keselamatan Tuhan, dan para presiden pun puluhan orang menerima keselamatan. Para menteri ada sudah lebih ratusan. Dan mereka semua menerima pengampunan dosa dan gembira sekali. Dan saat kami mengadakan acara retreat ini pun, kami berjalan dalam doa. Dan dengan anugerah Tuhan, tidak ada yang kena COVID dengan acara ini. Jadi kami dapat melanjutkan retreat ini. Begitu Tuhan menjaga dan membantu kami dapat menyaksikannya. Yesus Kristus, selama kita berjalan samanya, hampir semua negara telah menerima Injil ini, dan melalui Mind Education pun kami dapat melaksanakan. Kami bukan orang apa-apa, tapi Tuhan kerja melalui kami. Jika hati kita dan hati Tuhan menjadi satu, dan hati kita menjadi satu dengan firman Tuhan, tidak lagi kita yang kerja, tapi Yesus masuk ke dalam kita dan bekerja, pasti kita semua akan mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tidak akan dialami oleh yang lain. Setelah saya menerima pengampunan dosa, udah 60 tahun berlalu. Selama 60 tahun lamanya, aku ini bukan orang apa-apa, tapi Tuhan Yesus mengerjakan banyak hal padaku. Dan di depan lagi, dengan perjalanan misi penginjilan di seluruh dunia, Tuhan akan tetap bantu. Seperti kita semua, apa yang kita tahu
kepintaran kita, pemerintahan kita tinggalkan itu. Tetapi untuk mengikuti firman Tuhan Yesus dan kita berjalan dengannya, lalu sesuai dengan firman Tuhan adalah telah membawa kuasa Tuhan Yesus. Dan anugerah Tuhan yang hebat dan berkat-Nya akan memberikan kepada kita. Aku ini sudah hidup selama 60 tahun dalam Kristus Yesus. Dan tidak sama sekali Tuhan menghina aku dan menolak aku, tetapi tetap menyertai dengan saya. Bagaimanapun kita menganggap benar pikiran kita, buanglah itu. Dan percayalah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, dan tolong memberi kasih karunia kepada semua yang peserta di retreat ini, biar kami tidak lagi mengikuti pikiran-pikiran kami, biar Engkaulah yang hidup dan kerja besar bagi kami. Sebab jika Yesus kerja di dalam kami menjadi Yesus yang kecil dan mujizat yang terjadi kepada kami. Tuhan tolong memberkati kami semua dan anugerah-Mu yang besar dan kasih karunia-Mu, biar kami dapat menyaksikan kasih-Mu, biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu sepertinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.